Selamat siang Bu Linda dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai interaksi dengan dunia internasional dan perdagangan internasional. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Cornelia Margareta Juliana. Nama saya Fitria Ramadhani. Pembahasan materi kali ini yang pertama, pentingnya ekonomi internasional. Yang kedua, perdagangan internasional. Yang ketiga, jenis. Yang keempat, manfaat. Yang kelima, teori yang berkaitan. Dan yang keenam, pendorong dan penghambat. Pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional sangat dibutuhkan karena saling ketergantungan antar negara di dunia. Ada yang langsung memberikan manfaat dan ada yang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kerjasama ekonomi yang dapat langsung memberikan manfaat terutama adalah perdagangan internasional. Sebab negara yang melakukannya akan segera mengalami peningkatan penggunaan barang jasa maupun faktor produksi. Sementara kerjasama yang memberikan manfaat dalam jangka panjang misalnya adalah penanaman modal langsung. Hubungan ekonomi antar negara tersebut meliputi 3 bentuk hubungan, yaitu pertukaran hasil atau output dari sebuah negara dengan negara lain atau yang kita kenal dengan perdagangan internasional. Yang kedua ada hubungan dalam bentuk hutang piutang antar negara. Dan yang ketiga ada pertukaran atau aliran produksi atau sarana produksi. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu interaksi antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atau atas dasar kesepakatan bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Tujuan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product, yaitu total perhitungan jumlah nilai produk dalam negeri suatu negara dalam rentan waktu 1 tahun. Dampak yang timbul dari perdagangan internasional dapat berupa memberikan kesejahteraan bagi ekonomi sosial maupun politik bagi negara. Jenis-jenis perdagangan internasional yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam ke luar negeri. Contohnya Indonesia menjual produk fashion ke negara Singapura. Hal tersebut berarti Indonesia melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri. Yang kedua ada impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor merupakan kebalikan dari kegiatan ekspor. Jika Singapura membeli pakaian dari Indonesia, artinya Singapura melakukan impor. Yang ketiga, barter. Barter merupakan kegiatan saling tukar-menukar barang antara suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Saat ini, barter atau pertukaran barang dengan barang masih sering dilakukan dalam perdagangan internasional. Yang keempat, konsinyasi. Konsinyasi adalah penjualan dengan pengiriman barang ke luar negeri, di mana belum ada pembelinya. Perdagangan modal konsinyasi sering dilakukan pada jenis pasar bebas ataupun pasar lelang. Yang kelima ada package deal, yang merupakan proses perdagangan internasional yang berdasarkan perjanjian dagang. Yang keenam ada border browsing, perdagangan yang terbentuk karena batas wilayah yang saling berdekatan dengan kesepakatan perjanjian tertentu. Perdagangan jenis ini tujuannya untuk mempermudahkan para pelaku pasar yang berada di wilayah berbatasan antar dua negara. Manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialis. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain,
Tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para perusahaan tidak menjalankan mesin alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri, sehingga dapat dicapai optimalisasi dalam penggunaan faktor produksi. Yang kelima, transfer teknologi modern. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Selain itu, ada beberapa manfaat perdagangan internasional lainnya, yaitu menambah devisa negara, menambah lapangan pekerjaan, serta mencegah terjadinya krisis. Teori yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Yang pertama, ada teori keunggulan mutlak. Adam Smith, seorang filsuf asal Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern, mengatakan suatu negara bisa dikatakan memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain dengan asumsi bahwa sumber daya alam yang digunakan itu sama. Contoh, negara Indonesia hasil kerja persatuan output beras 80 ton per hari, motor 80 unit per hari. Jepang 40 ton beras per hari, 160 unit motor per hari. Dasar tukar dalam negeri, Indonesia 1 ton beras mengorbankan 1 unit motor. Jepang 1 ton beras mengorbankan 4 unit motor. Dasar tukar dalam negeri, Indonesia 1 unit motor mengorbankan 1 ton beras dan Jepang 1 unit motor mengorbankan 1/4 ton beras. Dari tabel contoh keunggulan mutlak, tampak bahwa Indonesia lebih unggul dalam memproduksi beras dibandingkan dengan Jepang. Sebaliknya, Jepang lebih unggul memproduksi motor daripada Indonesia. Berdasarkan data tersebut, seharusnya Indonesia melakukan spesialisasi pada produk beras, sedangkan Jepang pada produk motor. Jika kedua negara tersebut melakukan perdagangan internasional, maka masing-masing dapat memperoleh keuntungan. Yang kedua, ada teori keunggulan komparatif. David Ricardo, seorang pakar ekonomi politik asal Inggris, mengatakan bahwa keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara lebih unggul dalam dua macam produk yang dihasilkan, dan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Contoh, negara Indonesia, hasil kerja persatuan output, 8 unit TV per hari, 8 unit motor per hari. Jepang, 120 unit TV per hari, dan motor 160 unit per hari. Dasar tukar dalam negeri, negara Indonesia, 1 TV mengorbankan 1 motor mengorbankan 1 TV. Jepang, 1 TV mengorbankan 1,3 motor, dan 1 motor mengorbankan 0,7 TV. Dari tabel contoh keunggulan komparatif, alangkah lebih baik jika Jepang lebih fokus dan berspesialisasi pada produk motor. Kenapa? Karena pengorbanannya hanya 0,75 TV. Sedangkan Indonesia sebaiknya lebih fokus dan berspesialisasi pada produk TV, karena pengorbanannya hanya 1 motor. Jika kedua negara tersebut melakukan perdagangan internasional, maka masing-masing dapat memperoleh keuntungan. Faktor pendorong perdagangan internasional. Pertama, adanya pasar bebas. Kebebasan ekonomi atau liberalisme sudah mulai ditanamkan dalam perdagangan internasional. Siapa saja berhak meningkatkan dan memperluas pasarnya untuk menjual belikan produk lintas negara. Pasar bebas dibutuhkan untuk meningkatkan kerjasama antar negara yang berpeluang menambah pendapatan negara. Kebebasan ekonomi menjadi pemicu individu maupun kelompok untuk berlomba-lomba menambah pasar dan meningkatkan produksinya. Yang kedua, adanya perbedaan kondisi geografis. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda dengan negara lain, yang menyebabkan perbedaan pada sumber daya yang dihasilkan.
Sebagai contoh, dahulunya rempah-rempah hanya didapatkan di wilayah tropis seperti Indonesia, sehingga Indonesia menjadi pemasok rempah-rempah terbesar di beberapa negara barat. Setiap negara tidak memenuhi semua sumber daya yang dibutuhkan sehingga perlu melakukan pertukaran dengan negara lain. Yang ketiga, peningkatan perkembangan teknologi dan informasi. Saat ini, untuk melakukan interaksi dengan negara lain tidak harus bertatap muka, karena segala komunikasi sekarang bisa dilakukan dengan teknologi informasi berbasis internet. Perkembangan digitalisasi dan peralatan komunikasi memicu setiap negara untuk meningkatkan produksinya untuk dipasarkan dengan negara lain, dengan asumsi bahwa di negara tersebut tidak dapat menyediakan barang atau jasa tersebut. Yang keempat, adanya perbedaan teknologi. Tidak hanya perbedaan sumber daya alam saja, namun perbedaan sumber daya alam manusianya juga dapat menyebabkan perbedaan kemampuan dalam hal teknologi. Perbedaan teknologi ini menyebabkan suatu negara yang hanya bisa menghasilkan barang mentah harus mengekspor ke negara lain untuk diolah dan diimpor kembali ke negaranya dengan harga lebih mahal. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu negara hanya maju dalam teknologi saja tanpa adanya pasokan sumber daya alam, maka ia membutuhkan bantuan dari negara lain. Inilah peran suatu bentuk perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Selain ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama ada tarif. Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas kenegaraan. Tarif dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain pertama bea ekspor, yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap produk yang diangkut menuju negara lain. Kedua, bea transit, pajak yang dikenakan terhadap produk yang melalui wilayah negara lain dengan ketentuan bahwa negara tersebut bukan merupakan tujuan akhir dari pengiriman. Yang ketiga ada bea impor, pajak yang dikenakan terhadap produk yang masuk dalam suatu negara dengan ketentuan negara tersebut adalah merupakan tujuan akhir dari pengiriman produk. Yang terakhir ada uang jaminan impor, yaitu persyaratan bagi importir suatu produk untuk membayar kepada pemerintah sejumlah uang tertentu pada saat kedatangan produk di pasar domestik sebelum penjualan dilakukan. Yang kedua, kuota. Kuota membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor. Tujuannya adalah untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga produknya. Yang ketiga ada subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak yang dipungut pemerintah dari rakyat. Yang keempat ada pembatasan valuta asing. Biasanya negara-negara yang menggunakan kontrol devisa adalah mereka yang ekonominya lemah. Kontrol ini memungkinkan negara-negara yang ekonominya lebih stabil membatasi jumlah, volatilitas, nilai tukar mata uang yang masuk atau keluar. Yang kelima, dumping. Politik dumping adalah menjual suatu barang yang nilainya lebih tinggi dari harga beli. Baik dijual di luar negeri maupun dalam negeri tetap mendapatkan untung. Adapun beberapa motif dari politik dumping ya, yang antara lain satu, barang-barang yang diminati oleh negara asal supaya dapat terjual di luar negeri. Yang kedua, memperkenalkan suatu produk dalam negeri ke negara lain. Yang ketiga, berebut pasar luar negeri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.